Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Seperti biasa, podcast kita akan bercerita tentang pengalaman hidup seseorang yang mungkin kalian kenal, bahkan nggak kenal. Tapi pasti gue yakin ceritanya akan menginspirasi kita semua. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang ahli dalam bidang interior mobil. Jadi dia spesialis car interior dan spesialis di kulit. Dan dia, wah, gue sih, lu nanti pada semua Bristers cek Instagramnya luar biasa deh hasilnya. Gue sampai nggak bisa berkata-kata. Nanti cek sendiri dah. Udah nggak usah nunggu lagi. Orangnya udah nggak sabar pengen sharing sama kalian. Kita panggil Bro Edi. What's up bro? Halo, bro. Thank you for coming. Thank you bro, sudah diundang. Bro Edi, gue tahu lo lagi sibuk banget. Bro Edi ini base-nya dari Sunter jauh-jauh ke Jalan Panjang ke tempat kita ini luar biasa banget. Again, thank you kok sudah datang. Bro, Bristers pasti pingin kenalan sama lo. Ya. Ya, orang banyak mungkin pecinta mobil kenal sama lo. Cuma mungkin orang-orang di luar sana masih ada yang belum kenal nih. Okay. Boleh nggak introduce dikit deh? Siapa ini Koko? Terus Koko lagi sibuk ngapain aja sih? Oke. Buat yang belum kenal, sebenarnya nama saya Edi. Nama gue Edi. Gue dari Vertu Concept. Maksudnya gue bisnis di bidang interior mobil. Seperti mungkin kalau teman-teman bisa lihat di Instagram @vertuconcept. Vertu Concept itu spesialis interior mobil. Tapi gue lebih bicara bahwa kita itu sebagai solusi sih. Solusi ya untuk interior dan all about leather. Oke, jadi segala sesuatu yang berhubungan sama leather bisa lah ya. Betul, harusnya Nice. bisa. Karena semua basically pasti berkaitan sih. Tapi berawal dari car interior. Berawal ya? dari car interior. Oke. Ya. Nah, Vertu sendiri kita sudah mulai dari tahun 2004. Wow, Which is sudah 16 tahun. Iya, sekarang 16 sebentar tahun. lagi Sweet 17 Bristers luar biasa. Terus leather ini memang fokus di mobil saja kah atau kan ya tadi Bro Ya. bilang kita spesialis di interior mobil. Ya. Tapi apapun yang berhubungan sama leather bisa kita kerjakan. Betul. Apakah berarti kan ini leather ini bisa mencakup semuanya? Ya. Apakah ada produk lain yang bisa dikerjakan? Pasti. Memang awalnya kita start dari interior mobil, tapi karena seiring berjalannya waktu, terutama saya bersyukur banyak trust dari customer, jadi dipercayakan banyak hal. Maksudnya banyak hal itu seperti even kita bikin merchandise leather kita buat. Oh, Ya, wow. Nah untuk yachts kita juga kerjakan interiornya, terus private jet, helikopter, dan bahkan interior seperti bus segala macam kita tetap kerjakan. Bristers, check it out. Gila ini. Ini sampai semua jenis kendaraan sudah. Pesawat juga udah bro. Sudah pernah, kebetulan Wow. private jet kita pernah kerjakan. Wow, keren sekali. Kalau Ya. merchandise seperti apa bro? Merchandise biasanya merchandise leather, misalnya bisa ada keperluan dari brand tertentu mau bikin kotak tisu dari leather. Jadi ya kan? benar-benar kayak stationery lah ya. Iya, stationery atau Barang-barang wallet buat giveaway gitu. atau Ya, apa. itu dia. Oh, nice. Jadi Mereka benar-benar. biasa buat gift untuk media atau apapun juga. Wow, nice sekali. Iya. Berarti emang ekspansi dari berawal mula dari car interior dan bisa berekspansi sampai luar biasa besar ya. Iya. Wow, berarti secara kasarnya berarti kulit ini dieksploitasi 100% ya. Iya. Karena fungsinya sebenarnya banyak sekali, tinggal kita bisa nggak. Sebenarnya mirip-mirip berarti ya cara Betul. kerjanya. Sebenarnya basicnya mirip. Jadi tergantung kita mau explore atau enggak. Oke, Iya. balik lagi nggak pernah berhenti belajar berarti di situ ya. Itu yang saya terus coba kembangkan. Karena ada dari hal ini masih bisa berkembang menjadi hal yang begitu banyak ya. Oh banget, masih banyak, itu pun masih belum semua. Berarti nanti banyak kejutan berikutnya ya bro ya. Pastinya. Bikin apa, wah seru banget nih. Ya siapa tahu ada undangan selanjutnya kan. Iya, pasti Dari harus bro. harus bro. Nggak mungkin bro Edi, gua nggak undang lagi. Bro, ini cerita tentang Vertu ya. Ya. Vertu ya balik lagi, gua
gue tahu Vertu karena ya balik lagi mungkin Bristers juga udah tahu gue car enthusiast juga, gue juga hobi mobil dan gue tahu Vertu sudah ada. Tapi kan gue nggak tahu nih awal mulanya gimana. Boleh nggak bro share sama kita semua di sini gimana sih awal mulanya terjadinya bisnis ini? Oke, sebenarnya kalau mau share dari awal kenapa mulai di bisnis ini, dari awal mula ceritanya nggak apa-apa bro, kita dengerin bro. Bener, itu jadi flashback satu hal yang perlu banyak disyukuri. Kenapa saya bilang gitu? Karena awal mula itu sebenarnya di zaman SMA dulu, SMA di Smoke 2 Penabur. Oh, anak penabur juga? Penabur dulu, Smoke 2. Semangat, gue juga penabur. Nah dulu tuh ceritanya SMA udah bawa mobil lah, udah dikasih kepercayaan beli mobil. Nah tapi teman-teman sekitar tuh semua hobi modif. Oh. Nah hobi modif jadi sedangkan lingkungan mendukung juga mendukung. Yang lain tinggal minta duit, Pak minta duit, audio sekian, tinggal langsung body kit, velg dan segalanya. Sedangkan gua enggak. Oke. Nah kebetulan orang tua gua tipe orang yang maksudnya di zaman dulu di pikiran kita itu konvensional banget, ya kan? Emang lu udah bersyukur punya duit, punya mobil loh, ya kan lu masih mau modif, lu mau modif cari duit sendiri. Nah pada saat itu gue kesel. Itu yang mendidik tapi lu. Betul, pada saat itu gue kesel. Akhirannya gue push diri gue, setiap gue pulang sekolah, gue jadi calo di pasar mobil Kemayoran. Oh serius? Iya, jadi teman-teman gue yang mau cari apa justru gue cariin. Dengan untung dulu zamannya rame-ramenya Momo tuh ya. Iya. Wah gue jualan lumayan akhirnya. Ya disitulah gue pulang sekolah, gue taruh mobil, gue jadi calo di Kemayoran. Itu kepikirannya gimana bro? Kepikirannya karena saking pengennya gue modifikasi mobil gue. Gimana caranya untuk mendapatkan duit lah ya untuk modif ya? Betul. Tapi karena yang penting halal gitu ya? Betul, karena bokap gue bilang, lu mau modif? Dia bilang, cari duit lah sendiri. Ya mobil aja udah, ya tinggal lu cari buat modif lah. Betul. Gitu ya. Tadinya gue agak kesel. Ya kan, cuman setelah gue jalani gue bersyukur karena kenapa, dari situlah gue mulai yang namanya bisnis percaloan. Gue mirip sih bro, gue sekali doang dibeliin velg. Ya. Tuh dulu banget karena gue ya bokap gue tahu, terus ya bokap gue bilang gue pakai barangnya apik, ya rapih gitu, jadi gue dikasih. Tapi habis itu ya cuma itu doang. Ya. Begitu udah ganti-ganti yang lain. Ya nabung lah gue. Kayak cari gimana kayak mau modif. Ya kebanyakan sih gue modif mobil nyokap ya, sorry ya mah. Sampai akhirnya gue diomelin. Tapi ya udahlah. Tapi itu ya yang mau gue ceritain ya sama pengalamannya terakhir emang kita nabung sih. Betul. Kalau mau modif ya itu biaya lo. Ya. Karena kan mobilnya udah ada. Ya. Modif kan bukan keharusan gitu. Betul. Oke bro, sorry dipotong. Lanjut lagi bro. Gak apa-apa. Ya pada akhirnya ya sebenarnya gue tipikal orang yang senang kerja lah istilahnya itu dia. Beberapa hal juga gue sudah jalankan. Bahkan gue pernah jadi SPB. SPB satu dulu di Cibubur ya. Legenda wisata, kota wisata dulu gue sempat jadi itu. Nah banyak tuh di saat kondisi begitu tuh teman-teman gue bilang, lu nggak salah, dia bilang. Ya, pasti lu mereka ngelihat sebelah mata kali. Iya, lu punya mobil, lu punya pacar, lu nggak salah. Mereka bahkan ada yang bilang lu ngerendahin diri lu jadi SPB. Well, ya, mungkin itu opini orang ya. Opini orang, it's okay. Respon gue simple, gue bilang so far masih halal. Betul. So gue jalanin, ya kan? Karena itu sesuatu yang positif. Yeah. Kita mau berjuang untuk apa yang kita mau tanpa membebani orang tua. Betul. Jadi ya opini itu menurut gua mestinya nggak ada ya. Iya. Karena ya kita bukannya nyuri ya. Betul. Tapi kalau gue lebih senang apa perkataan orang itu gue akan buktikan. Nah, itu dia. Betul. Sampai pada momen dimana gue dikasih kesempatan, kita founder dari Vertu tadinya bertiga sebenarnya. Dikasih kesempatan dengan modal pada saat itu 45 juta. Kita masing-masing 15 juta dengan kios kecil 2,5 meter kali 5 meter. Itu dia dibagi Apakah dua. Sekarang masih bertiga? Sekarang udah enggak.
Jadi per udah 2007 udah sendiri. Iya. Oke. 2007 udah sendiri. Oke. Nah, jadi kembali lagi gue bersyukur ketemu teman-teman gue yang dulu juga founder. Jadi kita saling belajar. Nah, jadi pada saat kesempatan itu datang, jadi gue harus survive kan dengan kerjaan gue. Sampai akhirnya gue ada satu kali gue pameran. Gue pameran itu, gue inget banget pameran pun di Cibubur, pameran jok, ya kan? Jauh banget sampai Cibubur. Iya, jadi apapun waktu itu dijalanin. Oke. Pameran di Cibubur, terus ada satu cerita di mana cukup unik yang membuat gue cukup akhirnya jadi melek. Ceritanya suami istri nih jalan sama anaknya. Bapaknya mau pasang jok, dia lihat display kita kan, pasang jok nih mobil City, inget banget dulu. Ya kan, pas mau pasang, ibu bilang, enggak lah, dia bilang ngapain ngabisin duit. Sampai akhirnya gue datang. Nah kembali lagi itu gue datang dengan modal pada saat dulu gue jadi SPB. Ya. Percaya nggak? Ya kan kalau gue nggak pernah lewatin itu, gue mana berani. Bu, boleh saya jelasin nggak? Betul, karena itu pengalaman. Itu pengalaman pada saat tuntutan kerjaan gue waktu jadi SPB. Ya nggak? Ya, kalau lu nggak kerja itu mungkin lu nggak akan tahu. Nah, itu dan dia. lu akan minder. Dan belum tentu gue berani ya kan? Betul, Itu dia. Oke. betul. Akhirnya gue datang, Bu, sorry, saya mau jelasin bahwa interior ibu kalau di-upgrade sekian. Apa yang ibu dapat, tujuannya apa, terus sama kelebihan apa yang ibu dapat. Sampai akhirnya deal, ya kan? Nah, Itu ada pada first deal dong. Iya, first deal. Pada saat deal itu gue dipanggil sama ibunya. Dia bilang, "Dek, kamu umur berapa?" Waktu itu kalau nggak salah gue umur 22 ya kalau nggak salah. Iya 22 kalau nggak salah, benar 22. Dia bilang, "Iya, kamu hebat ya," dia bilang. Tadinya saya nggak kasih loh, tapi karena kamu bisa jelasin dengan jelas, meyakinkan saya jadi Dia appreciate pas. kegigihannya ya. Dia appreciate itu. Nah, kembali lagi itu bukan daripada apa yang ada di diri gua, maksudnya. Tapi kembali lagi apa yang experience yang sudah gua lewatkan. Ya, that's why dari situ orang nggak bisa menilai bahwa yang lu kerjakan ini lu merendahkan diri lu ya, lu gini begini ya, enggak. Cara pandang itu. Iya. Karena lu ya apapun yang kita lakukan, gue selalu mengatakan ya setiap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti ada maknanya. Setuju. Tinggal kita mau memandangnya gimana. Kalau misalnya kita memandang itu rendah, berarti ya maaf kata, sorry Bristers, turunin ego kalian. Ya. Karena kalian sudah termakan sama ego pribadi. Betul. Wah, nice. Jadi SPB ini bener-bener nge-shape secara nggak langsung untuk berani bicara ya. Iya, itu dia. Wow. Nah, jadi dari situlah gue mulai melihat bahwa segala hal itu diizinkan terjadi di kehidupan gue. Ya. Asal kita mau. Asal kita mau. Nah, akhirnya dari 2004 kita mulai sering berjalan waktu 2006 sampai seterusnya. Kebetulan akhirnya 2007 gue ditantang sama bokap, lu mau nggak gue DP-in ruko, ya lu cicil sendiri. Wah, seru banget itu tantangannya. Itu dia. Jadi dibilang seru, memang seru. Tapi ada nggak serunya juga, di mana gue cuma dikasih waktu 3 tahun. Harus putar kepala banget. Harus putar kepala banget. Dan memang justru di situ Vertu lagi naik-naiknya, ya kan. Nah, apakah selalu lancar? Enggak. 2008 ada penurunan. Itu pun banyak kekhawatiran di gua. Sampai ada momen di mana gua nggak bisa bayar cicilan segala macam, itu udah gua lewatin, gitu. Tapi selalu sampai sekarang, apakah gua pernah lewatin hal-hal yang bikin gua mau nyerah? Banyak, sering, gitu. Tapi bersyukur di sekitar banyak orang-orang yang selalu support, orang-orang yang selalu selalu encourage gua bahwa come on, ini bukan tentang lu, it's all about Vertu, dan it's all about apa yang lu udah build selama ini, apa yang lu udah bangun, ya kan. Nah itu dia. Jadi bisa dibilang sampai sekarang gue bersyukur banyak hal yang sudah bisa gue kembangkan dari Vertu ini sendiri. Terutama gue bersyukur di sekitar ada Bro Albert, ada juga beberapa teman-teman yang bantu, dan juga banyak customer yang selalu support. Nice. Vertu sampai sekarang. Customer relation pun juga dijaga ya, bro ya. Iya, karena gue lihat bahwa banyak hal orang melihat bisnis itu lebih kepada uang. Betul. Tapi kalau gue melihat
bisnis itu lebih kepada solusi dan relationship. Ya, Itu setuju. dia. Karena setuju. bagi gua it's okay, gua nggak dapat uangnya, tapi kalau gua dapat relationshipnya, Ya, uangnya yang akan kejar gua. betul. Lebih ke sana sih. Karena bicaranya ini udah bicara network ya bro ya. Iya. Karena paling susah di dunia ini kita mendapat kepercayaan. Ya, Di saat orang itu sudah percaya, jangan sekali-kali merusak kepercayaan itu. betul. Nggak bakal ada kesempatan kedua untuk hal itu. Ya, Dan ya, gue merasakan hal yang sama bro. Jadi gue tahu persis rasanya kalau orang sudah trust lu gimana. Ya, kita harus tunjukin responsibility lah, tanggung jawab kita harus kelihatan sekali sih. setuju. Wow, jadi dari awal mulanya nyambung terus ya berarti ya nyambung bro terus, ya. iya. Dan tetap di dunia mobil ya. Tetap. Karena ada hobi juga di dunia ini ya. Betul. Oke bro, sebelum bikin Vertu nih, Ya. pernah nggak sih nyoba bisnis lain? Sebenarnya kan yang seperti tadi gue cerita, gue jadi calo, gue coba jualin apapun juga. Tapi kebetulan memang entah kenapa di ladder ini gue jadi kayak terus pengen gak pernah puas gitu sama potensi yang gue bisa kembangkan gitu. Tapi kalau bisnis sebelumnya sebenarnya kalau dicoba so far belum di luar ada. daripada otomotif itu Oke, belum. oke. Jadi Tapi langsung main ke car interior ini. betul sendiri. Berarti bro sudah melihat ada peluang lah Ya. di car interior Iya. dari ya di saat waktu itu 2004 ya mulai. 2004 mulai ya. Wow. Memang kebetulan sepertinya passion waktu itu gue sadari bahwa passion gue di sana. Oke. Tapi ya terbukti Ya. sampai sekarang. Maksudnya sebuah bisnis bisa bertahan sampai 16 tahun lamanya, kita bisa bilang itu bisnis established loh. Maksudnya bisnis yang benar-benar, maksudnya bisnis yang berkepanjangan lah, Ya. berkelangsungan. Karena untuk menembus angka 5 tahun aja itu penuh dengan ya keras lah. Ya, Perjuangannya untuk sebuah bisnis bisa bertahan 5 tahun tuh tidak main-main. Tapi biasanya orang bilang Bristers kalau sudah dilewat dari 5 tahun itu berarti sudah diterima lah sama rakyat gitu. Iya. Bro, untuk Vertu sendiri boleh nggak sih? Gue penasaran. Awal mula lo masuk nih ke dunia car interior ini, pasti kan lo ada target market dong. oh pasti. Karena ya omong kosong lah. Dunia permobilan kita tahu ada barang mahal sampai barang murah pun ya Ya. tahu lah. Ya, Cuma kan bicara ladder ini levelnya kan banyak, saingan juga maksudnya menjamur lah yang Banyak main. banget, ya. Betul. Vertu bisa bertahan 16 tahun pasti dengan fondasi yang kuat, dengan sistem apa ya? Misinya Bro Edi ini tersampaikan lah di Ya. Vertu. Ya. Nah, dari target market sendiri coba kok, boleh nggak di-share? Dulu tuh harapannya kemana sih? oke. Waktu awal pastinya kalau kita waktu awal mulai itu pasti kita targetnya branding. That's why kita kejar. Itu awal mula branding ya. That's why gue sendiri kejar bahwa gue harus commit di quality. Ya. Ya, kenapa commit di quality? Supaya gue mau yang terbaik. Ya, sampai akhirnya syukurnya di 2006 dipercaya dapat waktu itu Jazz Tuning Contest kita best interior sampai tahun 2010 kita pertahankan itu. Untuk membesarkan branding 2006 ya, 2006, 7, 8, 9, 10 itu gelar best interior itu dipegang oleh Vertu. Yang gue inget dulu ada sekali tuh, Bro ada kirim ke Amerika kalau nggak salah. Betul. Bener kan? Betul. Ada kirim mobil ke Amerika tuh juga juara tuh, setahu gue. Betul. Sebenarnya itu kalau cerita itu gue cukup merinding sih. Maksudnya itu salah satu doa gue. Nice. Saya doanya maksudnya gue cuma bilang bahwa Kalau nggak salah NMAA ya. NMA kita bareng NMA Iya. kita jadi pertama kita kirim untuk SIMA Auto Show. Iya. Nah, jadi gue berdoa bahwa gue nggak mau cuma jadi dampak di Indonesia tapi mau di dunia luar. Gitu Nice, dia. Dan nice. thank God Iya. dikasih kepercayaan untuk SIMA Auto Show. Wow. Iya.
Terus itu Terus tembus lagi ya. iya. Selanjutnya setelah branding kita dulu kan zamannya belum ada kayak endorse or something ya kan, tapi tetap kita dengan sering berjalannya waktu kita naikin tetap quality-nya, kebetulan banyak yang percaya, syukurnya dari mouth to mouth kita dipercaya untuk akhirnya 2008 Vertu merupakan vendor interior waktu itu PT Citra Langgeng. PT Citra Langgeng itu adalah Ferrari Indonesia. Nah, jadi untuk segala keperluan interior kita yang pegang itu di 2008. Nah, sampai momen dimana kalau kita bicara sampai sekarang, kalau bro tanya tentang segmentasi Vertu atau misalnya customer seperti apa sih yang Vertu harapkan, sebenarnya simple. Yang Vertu harapkan sekarang ini adalah bukan, jadi gini, karena sebelumnya kita kerjain mobil-mobil yang sport car lah segala macam, mindset orang luxury terganggu car, kali ya. iya kan, terus ntar kerjain private jet, mindset mereka terganggu, maksudnya, maunya yang bagus-bagus doang, gitu. Padahal enggak. Ya, Pada apapun dasarnya bisa kan. iya, sebenarnya Vertu itu kita semua kerjakan, ya kan. Nah, lebih spesifik yang kita mau bukan mobil premium, tapi yang kita mau adalah customer dengan mental yang premium. Iya. Bukan mobil premium, tapi customer dengan mental premium. Itu kata-kata yang bagus itu. Iya. Kenapa bisa bilang gitu? Karena banyak di luaran sana mereka punya mobil premium, tapi mental mereka nggak premium. Betul. Dan banyak mereka nggak punya mobil premium, tapi mental mereka premium. Apa yang disebut dengan, maksudnya apa yang menurut gua mental premium adalah mereka bisa appreciate, datang ke kita appreciate, bro, gua interiornya gua kurang ini nih, bro bisa bantu nggak? Bisa. Jadi dia sudah tahu apa yang dia mau pada dasarnya. Pada dasarnya, dan dia minta solusi ke gua. Gue dengan senang hati gue akan bantu apapun solusinya, sampai gue titik di mana gue nggak bisa, bro sorry nggak bisa. Ya. Paham. Tapi kebanyakan juga mereka yang punya mobil premium gitu, nggak semua ya. Beberapa kali gue ketemu bahwa mereka datang, mereka udah ngelihat kita udah di bawah. Maksudnya di bawah dalam hal begini. Ini pengalaman sekali nih. Ini menurut gue cerita yang teman-teman perlu tahu, bahwa ada satu saat kebetulan waktu itu gue lagi di luar, ya kan, dia WhatsApp call, dia bilang, Pak Edi ya, dia bilang, iya, saya punya mobil, dia bilang, Gallardo tahun 2014, iya Pak, gimana? Kursinya di bagian sampingnya itu jahitannya copot. Saya bilang, oke, gimana Pak? Kamu bisa bantu? Dia bilang, bisa Pak, saya bilang. Terus gue bilang gini, dia bilang bantunya gimana? Gue bilang, Bapak mesti ganti bagian sampingnya aja, sayapnya aja, yang ada jahitannya. Karena kenapa? Jahitan kita nggak bisa rajut. Betul. Itu dia, ya kan? Oke. Kebetulan Pak, saya ada kulit yang memang original dipakai oleh Lamborghini, warna hitam juga. Ya kan? Pas dong. Pas, jadi Bapak tinggal ganti sedikit. Itu inget banget, tahun 2000, kurang lebih 2017 lah ya. Terus akhirnya dia tanya, saya mau, berapa duit? Nah, kalau gue ketemu orang begitu, gue bukan orang yang maksudnya, wah mobil Lamborghini nih, kesempatan nih, gue mahalin. Enggak, gue hitung sesuai dengan gue bantu. Gue bantu karena dia basically dia bukan mau ganti jok semua, karena yang dia butuhin cuma bagian itu aja yang rusak, jahitannya copot. Kan? Akhirnya gue bilang, Pak itu saya bantu aja, 1,5 juta. Terus tau gak dia ngomong apa? Lu gak salah, dia bilang, 1,5 juta. Lu jangan mentang-mentang mobil gue Lamborghini lu cas 1,5 juta. Gue cuman diem. Gue bilang bahwa Pak, nggak apa-apa. Kalau bagi Bapak mahal, Bapak nggak usah ke kita. Terus akhirnya dia bilang, nggak bisa, gue maunya Vertu. Karena gue dengar Vertu rapi. Dia bilang, iya Pak. Tapi kembali lagi kalau Bapak nggak nyaman, kita juga nggak enak kerjainnya. Gue masih ngomong gitu. Dia bilang, iya pokoknya gue mau Vertu, tapi lu jangan harga mentang-mentang gue bawa mobil Lamborghini dong. Jadi dia nggak ditembak ya? Iya. Ini unik banget ya. Apa yang buat lu mahal 1,5 juta? Pak, saya kasih 3 hal. Pertama, kalau Bapak nggak ada kulit, kalau saya lagi nggak ada kulit yang memang dipakai oleh Lamborghini, Bapak harus beli 1 lembar minimal. 2 bulan lagi baru datang, 1 lembar
kisaran harga 12 sampai 15 juta. Ya. Oke. Terus yang kedua, kalau misalnya saya copot jok Bapak, electrical bermasalah, menurut Bapak 1,5 juta Bapak bisa gantiin atau enggak? Yang ketiga, seandainya kita bicara di bidang jasa, miss kadang ada aja. Betul. Pada saat keluarin jok ternyata body Bapak kena baret, ya, resikonya apakah kan, 1,5 juta Bapak bisa mengganti baret itu? Betul. Oke, orang itu cuma diem. Oke, dia bilang ya udah kerjain aja. Oke. Pada saat kerjain, gue kan concern tentang mobil ini gitu ya. Akhirnya gue hari ketiga dia telepon, dia bilang dia mau datang. Oke, Pak, saya kasih tahu ya, di Sunter itu jalanan lagi rusak. Karena ada jembatan yang roboh. Jadi bakal macet banget. Dia rumahnya di Gading. Kalau saran saya, Bapak kalau ada kenalan pinjem towing, atau enggak Bapak towing ke tempat saya, aman. Karena kenapa? Lambo itu kan overheat. Kalau macet kelamaan kan. Tahu nggak dia ngomong apa? Bayar kamu aja udah mahal. Masa saya keluar lagi 500.000? Oke. Oh, oke. Ya, terserah Bapak lah. Terserah Bapak. Akhirnya singkat cerita, mobilnya datang, mobilnya dibawa. Marah-marah lagi. Bawa pakai supir yang bawa, dan mogok di kira-kira 4 ruko sebelum gua. Overheat. Oke. Nah, jadi dari cerita ini, gue pribadi nggak menilai lu siapa. Betul. At least lu datang dengan harapan dapat solusi, gue akan sangat appreciate. Ya kan, kalau customer, jadi emang customer itu raja, tapi raja itu punya mental premium. Raja tuh harus bijaksana lah. Raja harus bijaksana. At least dia appreciate kita sebagai orang seni, dan dia datang bahwa dia minta solusi, kita biar sama-sama tentukan solusi itu. Kalau ya konsumen itu adalah raja, tapi kalau rajanya nggak bijaksana itu bukan seorang raja. Betul sekali. Ya. Itu dia. Nah itulah salah satu contoh yang orang punya mobil premium belum tentu mereka punya mental premium. Betul. Jadi target pasar Vertu adalah orang-orang yang punya mental premium datang untuk kita sama-sama cari solusi. Karena kenapa? Beberapa teman-teman yang di bidangnya sama, kita pernah ngumpul. Mereka pernah nyeletuk bilang bahwa lu mah nggak perlu duit kayaknya orangnya. Loh, kenapa? Iya, ada beberapa customer ke gua, dia bilang, kata Vertu nggak usah ganti nih, kata Vertu nggak usah ganti ini. Terus sekarang kembali lagi kan kita konsepnya kita kasih solusi ke orang, iya nggak? Ada satu mobil datang ke gua, Innova Reborn. 2 tahun lalu gue inget Innova Reborn datang. Dia bilang bahwa, Pak, saya kirim langsung ya dari showroom. Oh iya Pak, boleh. Pak, izin mau tanya ini ganti apa aja? Dia bilang jok, door trim, karpet dasar, curtain, semuanya. Iya, terus sama dia bilang dashboard sama plafon. Oh, oke. Pak, sorry saya mau tanya. Bapak dashboard sama plafon diganti buat apa ya? Kalau curtain kan Bapak mungkin butuh privacy atau Bapak bawa barang segala kayak gitu, jadi perlu curtain. It's okay. Tapi dashboard sama plafon buat apa ya Pak? Terus dia bilang, nggak tahu tuh dia bilang. Salesnya bilang perlu dashboard sama plafon, dia bilang biar nggak kotor. Oke Pak, saya jelasin ya. Sebenarnya Bapak kalau ganti dashboard atau plafon, saya untung lebih gede. Tapi kembali lagi, dashboard itu nggak ada fungsinya Pak. Betul. Dan itu pun ada airbag. Which is kalau kita lapis, fungsi airbag asumsinya tidak berfungsi. Ya, udah nggak ada gunanya lagi, karena kan ditutup. Betul, dan plafon, mungkin nanti 3-4 tahun Bapak baru kotor. Di saat kotor Bapak baru ganti. Itu saran saya. Oh gitu ya, dia bilang, oh iya oke tuh. Jadi kembali lagi bukan kita nggak butuh uang, tapi gue lebih fokus kepada apa yang mereka butuhkan sekarang. Karena gue menempatkan diri sebagai gue yang punya mobil itu sendiri. Orang jadi merasakan experience yang berbeda, pengalaman yang berbeda, customer service yang berbeda. Karena dengan begitu bro menyelamatkan kantong mereka ya. Betul. Dan mereka pasti juga, wah Bro Edi bener nih, ngapain gue ganti kalau emang gue belum mau pakai, kecuali emang orang hobi ya. Ya, bro setuju. Udahlah gue emang gatel pengen ganti ya, itu udah beda cerita kan. Setuju. Cuma kalau emang dia cuma sekedar ingin memperbaiki yang rusak, ngapain kan? Iya. Wow, luar biasa Bro Edi. Bro, ngomong-ngomong nih, kita tahu kondisi sekarang. Ya, puji Tuhan tadi Bro Edi bilang bisnis lancar. Iya. Walaupun PSBB masih lancar, walaupun ya mungkin kalau di-compare sama tahun lalu pasti beda lah ya. Betul. Nah, cuma di kondisi kayak sekarang bro, ada nggak sih
yang membuat bro belajar hal baru lagi untuk menghadapi pandemi ini? Maksudnya dari bisnis bro ya? Ya. Karena bisnis bro kan bersifat hobi ya. Iya. Nah, gue nggak tahu nih segmen hobi orang beda-beda nih. Kalau hobinya banyak duit, ya mungkin kirim-kirim aja mobil. Iya betul. Kalau misalnya emang hobi tapi budget kan juga mau benerin deg-degan juga gitu kan. Setuju. Tapi untuk bisa maksudnya mengembangkan bisnis bro, untuk menjaga karyawan untuk tetap produktif, ada nggak sih yang bro lakukan gitu? Oke, sebenarnya gini, kalau gua lebih kepada kembali lagi kan bisa dibilang Vertu itu sebenarnya nggak sepenuhnya bisnisnya bisnis interior atau bisnis leather, ya. Tapi sebenarnya Vertu ini sebagai bisnis bisa dibilang Solusi ya. bisnis solusi dan bisnis koneksi. Oke. Nah, jadi sebenarnya gue pun terus proaktif, ya kan, di kondisi pandemi ini. Gue lihat mana nih yang lagi rame. Misalnya contoh lah, lagi rame ternyata orang sepedaan, ya gue ikut sepedaan, ya kan. Nih ini racun paling kuat nih. Gue sepedaan sama dia, spare part gue semua dari ini nih. Dan tapi bukannya apa ya, Bristers ya. Gue salut sama Bro Edi ini karena dia bisa menemukan segala sesuatunya benar-benar sesuai emang visinya mereka. Menciptakan solusi dan dia buktikan. Dan misalnya barang yang mungkin kita nggak tahu dapat dari mana, Bro Edi bisa aja dapat. Nah itu mungkin karena koneksi dia. Jadi customer relationnya Bro Edi, gue bisa bilang 2 jempol lah. Thank you bro. Itu luar biasa ya bro. Di kondisi sekarang bahkan spare part mobil, spare part sepeda, jualan sepeda, bahkan semua kan maksudnya bro hadapi untuk, walaupun kondisi seperti sekarang banyak orang yang mungkin aduh bisnisnya nggak lancar apa, tapi ya kita emang harus cari peluang, kita harus apa ya, menjadi lebih pintar lah untuk menghadapi segala situasinya. Itu yang ya betul sih, gue juga baru ingat lu perangkat sepeda lu jualin semua. Kalau gue lihat bahwa dari ya bersyukur bahwa gue punya base customer, punya koneksi yang orang, ya maksudnya koneksi sekitar gue tuh yang orangnya baik-baik lah istilahnya gitu ya. That's why gue melihat bahwa apa yang mereka butuhkan, ya gue nggak segan untuk carikan untuk mereka. Memang mental gue dari dulu service sih sebenarnya, itu dia. That's why sedikit banyak gue bisa menilai, oke, nanti mereka akan suka ini nih kira-kira, akan suka ini nih. Jebolan penabur banget ini, pelayanan ya. Pelayanan. Wow, tapi memang gue pribadi juga setuju di bisnis gue juga info ke karyawan kalau kita harus kasih apa ya, experience, harus kasih sesuatu yang bikin orang itu ingat, bukan ingat sebagai apa ya, bukan cuma sekedar makanannya enak, tapi orang tetap ada experience berbeda di mana dia ada peduli lah. Setuju. Karena ya bisnis makanan gue bukan bisnis yang sampai sebesar apa ya, cuma gue sudah menginfokan keluarga restoran gue untuk memberikan customer service terbaik sebisa mungkin. Kenapa? Karena mereka harus merasa nyaman. Setuju. Kalau nggak nyaman, ya pasti nggak akan balik lagi, gue bilang. Wow, bro. Ngomong-ngomong, dari semua cerita yang begitu indah dan seru ini, bro, ada sacrifice nggak, bro, yang diberikan saat perjalanan meniti karir ini? Pasti ada, bro. Selain ya, pastinya yang pertama, lo nggak bisa hangout karena lo jadi calo waktu itu. Iya, betul. Terus lo sempat ya direndahkan. Ada nggak yang selain itu? Ada, pasti ada. Ya, sacrifice-nya ya pasti, apalagi di saat gue berkeluarga ya. Nah, itu juga gue lagi terus bangun peluang-peluang baru. Ya, sacrifice-nya sebenarnya waktu sih, waktu awalnya gitu. Awalnya waktu sama anak-anak berkurang, waktu sama istri berkurang. Karena gue basically tipe orang yang hardworking lah, kerja keras gitu, ya, bekerja hard worker gitu ya, kelar secepat mungkin. Itu dia, tipenya begitu. Tapi seiring berjalannya waktu sebenarnya gue bersyukur dikasih kesempatan untuk
punya banyak hal yang gue harus korbankan gitu. Jadi di situ pun gue jadi belajar itu dia. Karena bagi gue tanpa sacrifice kita nggak bisa untuk bisa yang terpenting nih, ya kita nggak bisa build trust dari customer. Ya, karena experience yang kita jalanin tanpa trust dari customer itu berat. Karena emang balik lagi kepercayaan itu hal terpenting lah. Ya, begitu orang sudah percaya, dia akan merasa nyaman. Tapi begitu kepercayaan itu hilang, sudah buyar, tidak ada kesempatan kedua. Setuju. Karena kepercayaan itu sangat susah didapat. Betul. Tapi begitu klop, ya udah. Bukan berarti klop udah selamanya milik kita atau apa, kita pemenangnya, enggak. Betul. Cuma yang namanya percaya itu gimana ya kita deskripsikannya ya kok ya. Lebih ke arah orang itu yakin lah sama kita. Iya. Ya. Tidak ragu-ragu lagi lah, intinya ya percaya gitu loh. Iya. Ya mungkin Bristers harus ngalamin kali ya. Karena emang susah dideskripsikan ya bro ya. Iya. Ya tapi seiringnya berjalan waktu sebenarnya apalagi sekarang posisi anak 3 tapi istri 1 ya bro. Cowok semua, anak-anaknya suka mobil semua nih, yakin gue nih. Suka games pastinya. Tinggal bapaknya bingung. Bapaknya dari kecil udah ngasih anaknya speaker apa, ngomong brand dikit ya, speaker Venom lah. Wah, bahaya nih anak-anaknya bakal jadi tukang modif mobil juga nih. Iya, karena itulah. Jadi akhirnya seiring berjalannya waktu, gua pun mulai berpikir bahwa arahnya sekarang udah bukan hard worker lagi. Jadi gua harus work smart ya. Jadi gua tetap remote semuanya, maksudnya kerjaan itu bisa dari rumah. At least gua kalau memang harus lembur, gua tetap kontrol dari rumah. Yang penting quality tetap gue pertahankan. Di saatnya harus QC ya gue QC gitu. Jadi ada timetable, ada jadwal tertulis lah ya. Setidaknya waktunya ya bisa dibilang ya susah lah untuk sampai titik ideal banget. Tapi at least porsi gue untuk keluarga itu bertambah. Ya karena ya balik lagi ya kayak anak-anak tumbuhnya cepat sekali. Betul karena sekali. Makanya semua orang bilang waktu itu sangat berharga karena waktu tidak bisa diputar, duit bisa dicari tapi waktunya tidak bisa dicari. Setuju. Dan begitu anak-anaknya sudah dewasa, mungkin kita juga umur kita sudah pasti bertambah. Setuju. Ya, mungkin ini yang sudah berkeluarga akan merasakan ya mungkin ya. Karena memang gue merasakan hal yang sama sih kok. Wow, bro ini benar-benar luar biasa sih cerita-ceritanya dan di kesibukannya Bro Edi, dia masih sempat bisa ajak anak-anaknya jalan-jalan ya. Kemarin sempat kumpul keluarga ya, gua lihat sempat kayak ngobrol, bahkan sempat masakin anaknya makan breakfast ya, sarapan pagi dia yang masak loh. Bristers luar biasa, multi talent, selain main interior bisa jadi chef juga di rumah. Mantap banget bro. Itu satu kepuasan sih di saat anak bilang papi Clinton Caleb seneng makan masakan papi yang ini gitu. Wow langsung akhirnya di situ masak lagi ya? Akhirnya di situ bahwa kita melihat bahwa sebagai orang tua itu salah satu bahasa kasih kita ya kan. Di saat orang tua kita, mama kita juga kan ya cuman terkadang kita hal simple kita cuma oh enak lu mah, oh pasti dia masakin terus pasti. Betul karena ternyata kita baru rasain gitu. Karena apapun yang bersifat positif akan kembali dengan positif. Iya. Tidak pernah unsur negatif akan kembali positif, itu tidak akan pernah Bristers, percayalah. Ya, jadi emang kita harus membiasakan diri. Ya balik lagi dengan Bro Edi bilang bicara positif kembali positif. Bro Edi aja sekarang ini secara tidak langsung membentuk lingkaran positif kan dari bisnis. Makanya Bro Edi bisa dipercaya. Selain kerja keras yang Bro Edi lakukan ya, maksudnya Bristers boleh dicontoh, nggak usah malu, nggak usah apa, yang penting halal. Ya. Kerja toh juga bukan mereka yang memberi kamu uang, bukan mereka yang memberi kamu makan. Masa depan ada di tangan kita sendiri. Ya. Semua ya, yang penting kita berani maju, semuanya akan berjalan dengan baik.
dan tetap bermentalitas positif. Karena dari tadi gue ya bro, gue merasakan pembicaraan kita tuh positif sekali. Karena emang Bro Edi, gue juga percaya bro, di saat kita mengeluarkan aura mungkin ya, aura positif, yang akan nempel ke kita juga aura yang positif, pastinya, bukan yang negatif. Jadi emang di saat bro menceritakan cara kerjanya, cara bisnis Vertu ini gimana, ya emang bisnis positif yang akan membuat lingkungannya sendiri, dan tinggal orang bisa masuk nggak nih ke, ibarat kalau radio channel yang sama nih, kalau sudah masuk pasti klop lah. Setuju. Bristers, gue kenal Bro Edi juga maksudnya random loh, bukan yang kenal dikenalin orang atau enggak, emang kita tiba-tiba bisa ngobrol aja ya bro ya. Bener-bener out of nowhere. Gue tahu Bro Edi itu main ladder, tapi gue jujur gue nggak pernah, belum pernah masukin mobil ke Bro Edi. Tapi malah gue udah bisa main, kita bisa ketawa, gue malah jadi goes bareng sama dia. Maksudnya sesuatu jangan pernah nganggap itu mustahil lah. Sesuatu lo kenal orang pasti ada maknanya sendiri. Setuju. Ada pelajaran yang bisa lo dapetin. Semua ada maksud tertentu di balik itu, tinggal lo mandangnya gimana dan harus berpandangan positif, Bristers. Betul ya? Gila, gue sih hari ini gue merasa pencerahan banget sih bro. Gile, dengerin cerita lo, dengerin semuanya. Wow, customer service itu nomor 1 ya. Bristers, buat kalian yang pingin tanya langsung ke Bro Edi, apapun yang pengen kalian tanya, langsung aja ke kolom komen di bawah. Kalian tulis semua pertanyaannya atau masuk ke Instagram kita, linknya di description. Bisa langsung tulis di feednya Bro Edi, nanti Bro Edi ada langsung mukanya Bro Edi tuh di feednya. Bro Edi bakal langsung dia akan mungkin langsung jawab, atau dia akan kita tanya langsung. Gua tanyain langsung pertanyaannya ke Bro Edi, biar Bro Edi jawab. Mau jawab kan bro? Oh pasti. Nah nanti dijawab, nanti kita tinggal mungkin bisa via YouTube, via IG, yang penting subscribe channel kita. Kalau nggak follow IG kita, semua informasi ada di sana. Bro, thank you for coming. Bro, by the way, sorry, gue potong dulu. Gue ada sesuatu buat bro. Hasil karya kita sendiri. Mantap. Dan apa ini nih, bro? Cocok banget buat bro karena gue memang customize khusus dan ada personalize nama buat bro. Wih, luar biasa. Itu Watchcase ya. Wih, ada namanya Albert Putra, bro. Gila, Bristers. Ini terbuat dari karbon semuanya. Wih, thank you banget bro. Gue nggak nyangka nih. Ini pertama kalinya gue dapat kado. Thank you. Gue bersyukur, maksudnya gue pribadi bersyukur diundang di sini. Hopefully bisa jadi hal yang baik ya thank you bro dan juga gue sih yang lainnya. Gue thank you banget karena balik lagi lu udah jauh-jauh dari Sunter, dia dari Sunter bela-belain datang ke sini, masih bawain kado lagi buat gue. Dan udah sharingnya yang begitu luar biasa. Gue yakin Bristers semuanya akan dapat hikmahnya lah. Thank you. Semua akan, yang penting jangan menyerah lah. Yang penting kita terus berjuang, jangan patah semangat ya. Ya. Oke bro, thank you for coming again. Thank you bro, kesempatannya. Thank you. Nanti gua undang lagi ya. Siap. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Bristers, semoga podcast ini menginspirasi kalian. Thank you for listening. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.